Informasi selanjutnya, saudara, seorang mahasiswi dari salah satu universitas di kota Purwokerto, Jawa Tengah jadi korban pelecehan seksual oleh pria yang mengaku bekerja di rumah produksi iklan. Pelaku mengiming-imingi korban untuk dijadikan bintang iklan dan meminta para korban untuk datang ke kamar hotel tempat pelaku menginap. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terungkap setelah korban melaporkan kasus pelecehan sekaligus penipuan ini kepada polisi. Awalnya pelaku mendatangi lingkungan kampus salah satu universitas, lalu mencari mahasiswi untuk dibujuk menjadi bintang iklan. Pelaku mengaku sebagai utusan dari perusahaan atau rumah produksi iklan. Setelah itu, pelaku mengundang korban untuk melakukan wawancara di sebuah hotel di Purwokerto. Namun setelah korban datang, bukan wawancara, tetapi pelaku melakukan pelecehan seksual dengan paksaan dan ancaman. Untuk dibujuk, menawarkan terhadap korban menjadi talent salah satu artis iklan Indofood. Si pelaku mengaku dari pihak MD Entertainment, tetapi si pelaku memberikan ancaman apabila tidak mau akan melaporkan ke pihak rektor Unsur. Itu yang membuat si korban merasa takut. Akhirnya si korban mengikuti apa yang diperintahkan oleh si pelaku. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, sebab diduga korban yang tertipu lebih dari satu orang. Namun hingga saat ini korban yang telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian memang baru satu orang. Sementara usai melancarkan aksinya, pelaku sempat kabur dan bersembunyi hingga ke kota Bogor, Jawa Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Untuk informasi lain, saudara, setelah menangkap 3 orang, polisi kembali menangkap 2 terduga pelaku penculikan dan juga pembunuhan terhadap bocah perempuan yang ditemukan tewas terlakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Ironisnya dari 5 pelaku, 1 diantaranya sahabat ibu korban. Tim gabungan dari Satreskrim Polres Cilegon, Polres Lebak, dan Subdit Jatanras Polda Banten menangkap 2 dari 5 pelaku pada Sabtu lalu di wilayah Cilegon dan Pandeglang. Menurut polisi, kasus ini sementara bermotifkan utang piutang antara salah satu tersangka dengan ibu korban. Saat ini, kelima tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Cilegon untuk mengungkap peran masing-masing tersangka dalam kasus penemuan bocah perempuan tewas terlakban di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Benar, kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Salah satunya seperti itu, terkait masalah utang piutang. Informasi selanjutnya, saudara, polisi menangkap pelaku perampokan di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 1 orang penghuni rumah dan melukai 3 orang lainnya. Total ada 4 pelaku yang ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda, 2 orang di daerah Pamijahan dan 2 lainnya di Pandeglang, Banten. 1 pelaku, ID, berperan sebagai dalang dari aksi. Kemudian mengajak temannya, S, yang berperan sebagai eksekutor. Sedangkan 2 pelaku lainnya berperan membuang jenazah korban. Menurut pengakuan pelaku, motif perampokan dan pembunuhan karena ingin menguasai mobil korban untuk dijual. Pelaku ini sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan kegiatan curat ini 2 hari sebelumnya. Jadi pada tanggal 13 September mereka sudah merencanakan kegiatan aksinya, kemudian batal, dilanjutkan lagi mereka merencanakan tanggal 15, kemudian batal lagi dan baru terlaksana tanggal 17 September 2024. Motif yang diakui adalah kebutuhan ekonomi, faktor ekonomi, motif kejadian yang dilakukan.
Sebelumnya, perampokan satu keluarga terjadi di Desa Cimayang, Bogor, Jawa Barat pada 18 September lalu. 1 orang tewas dan 3 orang penghuni rumah lainnya mengalami luka. Peristiwa ini diketahui setelah saudara korban melaporkan kepada ketua RT adanya aksi perampokan di rumah korban. Sedangkan 1 jenazah tewas yang merupakan pemilik rumah ditemukan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah. Sementara itu Polres Metro Bekasi Kota memberikan keterangan pers terkait hasil penyelidikan sementara dari olah TKP terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota bilang sebelumnya ada patroli di mana sekitar 60 orang di lokasi membawa minuman beralkohol dan ditemukan senjata tajam. Sebagian orang berlari dan melompat ke Kali Bekasi. Di tempat tersebut, kemudian melarikan diri ke Kotak-Kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan Soto Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi, kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi dan ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap, sehingga para saksi ada beberapa orang yang diamankan oleh tim perintis. Gitu. Tim perintis dari Presisi selanjutnya mengamankan 22 orang berikut barang bukti senjata tajam, dan dari 22 orang tersebut diamankan 3 orang yang kedapatan memegang senjata tajam tersebut. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang, Audrey. Hingga pagi tadi ada 2 pihak yang melaporkan terkait dengan korban begitu. Lalu bagaimana dengan siang hari ini? Apakah ada tambahan keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri untuk melaporkan keluarganya yang hilang, Audrey? Ya, dan juga saudara, sampai siang hari ini kami belum melihat lagi adanya pihak keluarga korban yang mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melaporkan sekiranya ada anggota keluarga yang. Namun seperti yang disampaikan tadi, Mang, pada malam hari sebelumnya ini berdasarkan info dari Kabitian Dokpol Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Heri Wijatmoko, menyatakan bahwa memang ada 2 keluarga korban yang melapor ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan ada anggota keluarganya yang hilang. Namun memang dari beberapa data-data yang sudah dibawa oleh pihak keluarga korban ini masih dilakukan proses identifikasi oleh tim Inavis untuk dipastikan kecocokannya dari data antemortem dengan metode postmortemnya, dilakukan kecocokan melalui kartu keluarga yang ada, KTP, begitu juga dengan info terkait baju yang dikenakan ketika dia sebelum hendak keluar rumah. Ini akan dicocokkan dulu dengan kondisi terkini dari ke-7 jenazah yang ada. Apakah memang benar pada akhirnya keluarga korban ini adalah salah satu keluarga dari 7 jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan juga ini masih menunggu hasil identifikasi sampai sekarang, dan kita ketahui 2 hari sebelumnya juga ada 2 keluarga korban lainnya yang menyatakan bahwa keluarganya ini adalah salah satu dari ke-7 jenazah yang ada, yang kita ketahui inisialnya ini ada MR dan juga AD. Tapi meskipun demikian, kita mengingatkan kembali bahwa belum ada keterangan resmi terkait hal ini dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Meskipun demikian juga, identifikasi ini juga masih dilakukan terhadap 2 keluarga korban lainnya, MR dan AD ini, untuk dipastikan kecocokannya juga dengan metode identifikasi antemortem dan juga postmortemnya ini, apakah memang keluarga ini benar. Dan sejauh ini sudah ada 4 keluarga korban yang baru melapor, meskipun hasil identifikasi belum bisa dipastikan apakah memang benar keempat jenazah ini adalah bagian dari keluarga yang sudah melapor. Dan juga kita masih akan terus menunggu pernyataan resmi dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang rencananya nanti akan digelar konferensi pers pada pukul 3 sore untuk menyampaikan hasil identifikasi dari ke-7 jenazah
Kali Bekasi ini dan juga akan menyampaikan hasil dari proses otopsi yang sedang dilakukan pada siang hari ini. Dan juga pihak kepolisian ini menghimbau kepada keluarga yang sekiranya merasa ada anggota keluarganya yang hilang, warga Bekasi, silakan Anda bisa melapor ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau bisa melapor ke Polres Metro Bekasi Kota, karena memang lapor dari keluarga korban ini sangat membantu proses identifikasi dari pihak kepolisian untuk mengumpulkan data antemortemnya yang kemudian akan dicocokkan dengan metode postmortem. Yan. Ya, perkembangan terbaru artinya hingga siang ini sudah ada 4 keluarga yang datang ke Rumah Sakit Polri untuk mengetahui ataupun melaporkan begitu, dan informasi terbaru terkait dengan identifikasi dan otopsi akan dijelaskan nanti pada pukul 3 sore. Terima kasih jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tim Polsek Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara 7 remaja yang tewas di Kali Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengetahui kronologi kejadian, polisi membawa 1 terduga pelaku tawuran yang sebelumnya sempat ditangkap ke lokasi penemuan 7 jenazah. Salah satu pelaku tawuran Pak Kapolsek ya? Yang ditangkap hari Jumat Pak Kapolsek ya? Sabtu pagi. Oh, Sabtu pagi ya, siap. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap jenazah remaja, tidak ditemukan luka terbuka ataupun patah tulang. Polisi memastikan ketujuh jenazah remaja tersebut melompat ke dalam kali sebelum ditemukan meninggal dunia. Terkait dugaan ketujuh remaja tersebut bagian dari kelompok yang akan melakukan tawuran dan dicegah oleh tim patroli perintis presisi masih didalami kepolisian. Mungkin kalau lebih detailnya nanti sama dari Pusdokes yang melakukan pemeriksaan, tapi dari hasil sementara tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Apa namanya? Ya, Pakol yang akan ikut tawuran begitu Pak, yang dibubarkan nama perintis presisi itu bagaimana Pak? Itu nanti akan kita dalami. Berarti sejauh ini diasumsikannya memang loncat ya Pak? Sementara kita asumsikan, bukan asumsi, memang faktanya loncat. Ya. Pak, perkaranya akan ditarik ke Polda atau masih di Polres Bekasi? Masih ditangani di Bekasi dulu, nanti kita efektif. Salah satu keluarga korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga memastikan 1 jenazah benar bernama Muhammad Rizky yang ditunjukkan kepolisian melalui foto dan identitas KTP. Ini tahu hilang itu kapan? Sabtu sore. Terus baru. Tapi ini udah mengenalnya dari apa Mbak? Tadi dari ada fotonya. Ini berarti tadi sudah dipastikan adiknya ada untuk mengurus data-data antemortem, postmortem sudah ada koordinasi dengan pihak RS Polri. Udah. Katanya suruh apa? Ada data yang harus diserahkan atau apa? KTP. Oh, KTP aja. Oke, tapi dicocokkan sama dengan korban ya. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah membuka posko anti-mortem di gedung DVI. Posko ini dibuka untuk keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya terkait 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Saat ini sudah ada 2 keluarga yang menyerahkan data ke posko anti-mortem guna keperluan identifikasi. Tim Liputan Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. Polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian 7 remaja yang tewas di Kali Jati Asih Bekasi. Polisi juga melibatkan Propam serta Kompolnas untuk mengungkap kasus ini. Kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat petang. Selamat petang. Pak Beni, Kompolnas kan juga dilibatkan dalam mengungkap. Nah, kalau temuannya sejauh ini dari Kompolnas dan juga koordinasi dengan polisi seperti apa, Pak? Ya, kami memantau terus perkembangan tahap demi tahap penanganan ini dan kami apresiasi karena kerja cepat. Setidaknya dengan sudah ditemukannya saksi, kemudian juga sudah diamankannya beberapa tersangka, maka untuk merunut peristiwa ini jauh lebih mudah.
tentunya tetap harus didukung dengan secara saintifik ya, CCTV dan sebagainya. Termasuk juga dalam hal ditemukan senjata tajam perlu dibuktikan itu milik siapa. Tidak hanya pengakuan tapi juga perlu dengan pemeriksaan DNA. Apakah DNA orang itu ada di senjata tajam tersebut. Nah ini kami lihat prosesnya lebih cepat dan kemudian diharapkan dari pemeriksaan saksi-saksi dan para tersangka, prarekonstruksi sudah dilakukan. Dan menurut kami sambil menunggu hasil otopsi, nanti sudah bisa dilakukan rekonstruksi secara lengkap. Karena tadi saksi-saksi sudah ada 23, kemudian dari tersangka yang bawa senjata tajam ada 3 orang, ini sudah bisa dilakukan bagaimana proses ketika mereka minum-minum sampai dengan tim patroli presisi datang, bubar, mereka lari. Nah, kemudian ada yang sempat ditolong oleh tim presisi. Nah, ini ketika diperagakan nanti bisa lebih jelas lagi ya proses mereka. Kemudian yang 7 itu larinya ke arah mana dan sebagainya. Karena dalam hal ini kan pihak patroli tidak menghitung, tidak tahu jumlah totalnya berapa. Sehingga yang 7 ini tidak diketahui sejak awal, tidak diketahui karena polisi ketika datang kan mereka berkerumpul. Nah oleh sebab itu kami dari Kompolnas mendesak sambil menunggu hasil otopsi yang notabene perlu waktu, maka perlu segera penuntasan pemeriksaan semua saksi, semua tersangka, berikut nanti rekonstruksi peristiwanya seperti apa. Pak Beni, tapi kan ke-7 remaja ini diduga melompat karena kabur dari razia. Nah kalau Pak Beni sendiri temuannya sejauh ini dari Kompolnas ada dugaan penyalahgunaan atau apa ya? Ada kesalahan SOP kah dalam pengejaran saat razia itu, Pak? Saya lebih menyoroti ketika tim patroli presisi datang, anak-anak ini kabur, ditemukan bukti di lokasi adalah minuman keras. Jadi mereka mengonsumsi minuman keras. Ini juga terkonfirmasi dengan keterangan mereka. Ini menjadi penting karena ketika mereka di bawah pengaruh minuman keras, maka sekali lagi saya sampaikan, mereka tidak normal lagi. Cara berpikir, bersikap, bertindak tidak normal lagi. Rasa takut berlebihan sehingga kabur, atau sebaliknya, malah berani melebihi dari orang yang normal. Nah inilah yang menyebabkan kondisi bagaimana mereka nekat lari dan tanpa kalkulasi risiko. Termasuk menyeberangi sungai yang notabene mungkin dia tidak begitu tahu kondisi sungai itu. Pak Beni, tapi kalau keterangan dari saksi yang selamat saat kejadian seperti apa, Pak? Jadi sementara disampaikan bahwa tadi sudah dirunut juga sudah dirilis oleh Kasatreskrim bahwa ketika tim patroli presisi datang, mereka berkumpul sekitar 60 orang. Ada 30 sepeda motor di situ. Nah, ketika datang pada kabur, ditemukan di situ ada senjata tajam, juga ada minuman keras. Nah, arah larinya 2 arah. Satu mereka ke gang perumahan, yang satunya ke arah Kali Bekasi. Nah, sementara itu kan patroli tentunya tidak bisa menghitung ya berapa yang lari ke sungai, berapa yang lari ke gang. Nah, namun ada yang sempat ditolong oleh patroli presisi ketika dia tidak mampu untuk menyeberang. Dan itu akhirnya mereka memberikan keterangan. Nah, inilah yang perlu kami nanti sesegera mungkin setelah pemeriksaan tuntas dilakukan rekonstruksi sambil menunggu hasil otopsi nanti keluar. Nah, Pak Beni, kalau dari polisi sendiri kan juga sudah memberikan atensi kalau harus diungkap secara terbuka, termasuk juga ada pemeriksaan dari Propam Polri terhadap 9 anggota dari Polres Metro Bekasi Kota. Kalau dari Kompolnas untuk mengungkap kasus ini secara terbuka, termasuk soal tadi dugaan adanya penyalahgunaan atau salah SOP, seperti apa, Pak?
Ya, kami dari Kompolnas selaku pengawas eksternal diberikan akses seluas-luasnya oleh jajaran Polri, oleh Pak Kapolda, Pak Kapolres, untuk kami mensupervisi kasus ini. Sehingga tahap demi tahap kami terus pantau perkembangannya, hari ini meriksa berapa, siapa saja, dan sebagainya. Nah, nanti pada saatnya rekonstruksi kami juga akan hadir ke lokasi, dan kami selalu mengingatkan, berangkat dari pengalaman kasus di Padang, kami selalu ingatkan untuk optimalkan pendekatan secara saintifik. Contoh, handphone yang disita segera dibuka, isinya apa, jejak digital dari anak-anak ini di medsos bagaimana, kemudian juga profiling anak-anak ini semua, terlibat dalam berapa kali tawuran, di mana dan sebagainya, pimpinannya siapa dan sebagainya. Ini perlu segera dilakukan supaya nanti diketahui ada berapa geng atau kelompok yang sering melakukan tawuran. Maka kami juga menghimbau untuk dilakukan patroli cyber kepada seluruh jajaran Polda untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtipmas yang disebabkan oleh tawuran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok. Ini sudah dilakukan oleh Kapolda Sumbar. Belajar dari peristiwa AW, kemudian diidentifikasi ada sekian puluh kelompok yang suka tawuran, kemudian dilakukan intervensi, didekati orang tuanya, kemudian tokoh masyarakat setempat, untuk mereka tidak melakukan tawuran, untuk mereka diberikan aktivitas yang positif, entah olahraga, kesenian, dan sebagainya. Ini saya pikir apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Sumbar itu positif ya. Karena ada kampanye anti tawuran yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Oke, baik. Pak Benny Mamoto, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Semoga sehat selalu Pak Benny.